Memasuki sambutan yang kedua yang akan disampaikan oleh Ketua Dewan Pengurus Pusat Ikatan Alumni Universitas Negeri Yogyakarta, yaitu Bapak Profesor Suyanto PhD. Kepada Bapak Profesor Suyanto PhD, kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Bapak Dr. Hasan Dika Salahuddin. Yang saya hormati Ibu Bupati Sleman, Ibu DRA Hajah Kustini Sri Purnomo. Yang saya hormati Dekan Ekonomi, Ketua Dewan Pimpinan Cabang Khusus IK Fakultas Ekonomi, Pak Sekjen DPPIK, juga para orang-orang energetik, yaitu Dr. Andes Nur Ahmad Afan. Dirut PP Taruna Martani yang akan menjadi narasumber pada hari ini. Juga Bajarus Ahmad Maroh, Ketua HIPMI Kota Yogyakarta. Bersyukur kita bisa bertemu pada hari baik yang luring maupun. Mudah-mudahan kita selalu sehat walafiat di tengah pandemi yang semakin menjadi-jadi di Sleman dan juga di semua kabupaten di daerah istimewa Yogyakarta. Saya sangat mengapresiasi IK Fakultas Ekonomi, Dewan Pimpinan Cabang Khusus Fakultas Ekonomi untuk menyelenggarakan seminar seperti ini, karena seminar ini memiliki legitimasi yang cukup tinggi. Yang pertama, karena musim pandemi, kita ada persoalan-persoalan dengan kewirausahaan, dengan industri, dengan produksi, dan kita kali ini akan berbicara mengenai peran komunitas wirausaha ini dalam kebangkitan ekonomi. Jadi kebangkitan ekonomi ketika kita semuanya mengalami lemah, lunglai, dan bahkan kemunduran dengan adanya pandemi ini. Tidak saja perusahaan kecil, perusahaan yang besar-besar juga mengalami kemunduran. Namun bukan berarti semua orang harus mundur. Siapa yang bisa mengambil kesempatan, ini akan menjadi luar biasa. Sehingga berkumpul-kumpul dengan komunitas, ini sangat memenuhi persyaratan dalam revolusi industri 4.0 yang itu mengharuskan supaya kita berjaya harus memiliki konektivitas. Baik konektivitas orang, program, mesin, dan sebagainya untuk menghadapi tantangan-tantangan yang semakin nyata, semakin kompleks, semakin mendadak, semakin tidak jelas tantangan-tantangan itu. Sehingga pola-pola perusahaan, pola industri sekarang itu tidak jelas. Dulu kita ketika membuat sambungan internet, itu minta tolong sambungan telepon. Nah sekarang juga iya, bahwa paket datanya kita beli dari perusahaan telekomunikasi. Tapi begitu kita memiliki sambungan data itu, kita bisa membuat grup, bisa akses ke internet, dan bahkan dari situ kita bisa juga menelpon. Nah ini perusahaan telepon kan akhirnya juga kebingungan. Kita menjual
backbone-nya, menjual paket datanya, orang bertelepon ria, kita tidak mendapatkan apa-apa. Nah, itulah yang perlu dipikirkan dalam komunitas, dalam seminar ini, bagaimana strategi kita untuk berbisnis dalam era pandemi ini. Saya kira harus bergeser. Kenapa bergeser? Karena masa depan itu bukan kelanjutan masa lampau. Orang-orang sukses di masa lampau belum tentu sukses di masa depan. Banyak perusahaan yang mati karena tidak berorientasi masa depan dan tidak bisa melakukan adaptasi terhadap perubahan-perubahan. Siapa saja yang tidak beradaptasi dengan perubahan akan mati, dilindas oleh yang namanya adalah proses disrupsi akibat dari revolusi industri 4.0 yang semuanya ini mempermudah kita, mempermudah semua orang. Dengan di era revolusi industri 4.0 abad 21 ini, semua orang mempunyai kesempatan yang sama untuk melakukan bisnis. Kalau zaman dulu berbisnis itu harus nunggu infrastrukturnya komplit, plit. Jadi sekarang orang tidak komplit pun bisa akibat adanya prinsip IoT, Internet of Things, di dalam proses kehidupan kita itu. Nah, di sini perlu saudara manfaatkan. Karena masyarakat Indonesia sekarang sudah kurang lebih 178 juta tersambung dalam internet. Ini merupakan peluang pasar yang luar biasa. Sehingga arahnya adalah ketika saudara-saudara membangun bisnis yang berbasis komunikasi, berbasis smart technology, itu supportnya sudah ada, daya dukungnya ada. Beda zaman dulu, kalau berbisnis itu apa-apa harus disediakan. Tempatnya harus punya, harus nyewa tempat, kemudian alat transportasinya harus ada, dan sebagainya. Nah, sekarang tinggal menantang kreativitas kita. Bagaimana bisnis kita bisa menjadi mediasi terhadap pasar-pasar atau potensi pasar yang ada, sehingga produk kita itu laku dijual kepada mereka. Ya, pada komunitas, kepada ya yang saya contohkan selalu saja orang-orang yang berbisnis dengan menggunakan platform aplikasi. Itu kan tidak punya apa-apa, punyanya aplikasi, tetapi dia bisnisnya adalah luar biasa. Nah, ke depan menurut prediksi McKinsey, hal-hal yang menjadi primadona itu adalah bisnis-bisnis yang terkait dengan telekomunikasi, kesehatan, dan pertanian. Jadi ini yang di-highlight, sehingga saudara bisa untuk mengambil bisnis-bisnis untuk mengembangkan itu. Sehingga orang-orang yang memasang obligasi pun, di reksadana pun juga dilihat underlying-nya. Kalau underlying-nya itu adalah perusahaan telekomunikasi dan obat-obat, alat kesehatan, layanan kesehatan, itu lebih pede daripada memasang misalkan saja sebuah bisnis di perminyakan misalkan saja. Karena perminyakan tahun 2030 di Inggris sudah tidak akan menggunakan minyak, sudah diumumkan. Sebentar lagi mobil listrik masuk ke negara kita. Jadi pom-pom bensin itu sudah akan bangkrut dan harus mulai sekarang mempersiapkan diri mau melakukan revisi bisnisnya, bisnis plan yang baru sehingga dia tetap menguasai pasar. Nah, ini artinya kita tidak bisa mengandalkan pasar yang ada. Jadi pasar harus di-create sesuai dengan perubahan itu. Itulah saya kira sambutan saya di hari ini. Saya sangat senang melihat geliat alumni di Fakultas Ekonomi. Mudah-mudahan ini bisa mencerahkan banyak orang dan bisa menjadi motivasi untuk bergerak, untuk maju, untuk doing something supaya kita bisa berbuat sesuatu yang bermanfaat kepada orang lain dan lebih-lebih adalah untuk membantu supaya ekonomi pemerintah negatif growth-nya tidak terlalu lama. Akhirnya saya mohon maaf kalau ada hal-hal yang tidak diperkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih
kasih atas sambutan yang telah diberikan oleh Bapak Profesor Suyanto PhD selaku Ketua Dewan Pengurus Pusat Ikatan Alumni Universitas Negeri Yogyakarta. Sesuai dengan harapan beliau, semoga dengan adanya era revolusi industri 4.0 saat ini, para wirausahawan dapat memperluas konektivitas yang ada.